Ya, jadi akses vaskuler untuk hemodialisis itu yang pertama adalah yang sifatnya sebenarnya itu sementara ya, itu menggunakan kateter dan ini biasanya dipakai untuk bridging ya. Jadi ada yang eh, sementara tapi benar-benar untuk jangka pendek, ada juga untuk yang jangka panjang. Nah, yang permanen itu sebenarnya kita menggunakan fistula atau avesan ya, atau ya, kita biasanya kenalnya Simino gitu. Nah, ini sekedar informasi ya bahwa kateter jangka pendek itu sebenarnya hanya digunakan untuk dialisis yang emergensi atau yang akut dan biasanya tidak dipakai lebih dari 1 minggu gitu. Kemudian pada pasien-pasien yang dalam perawatan di rumah sakit. Namun kenyataannya kita sering menggunakan kateter yang jangka pendek ini untuk waktu yang lebih dari 1 minggu gitu. Seringnya ada yang di beberapa center ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, kadang juga ada yang 6 bulan gitu. Nah ini memang kendala problem di jaminan kesehatan mungkin ya. Tetapi secara teori kateter yang jangka pendek itu hanya dipakai maksimal 1 minggu karena minggu kedua itu udah mulai rentan terjadi infeksi gitu. Jadi diharapkan minggu kedua sudah diganti dengan kateter yang jangka panjang. Oke, berikutnya adalah bahwa yang kateter dipasang di femoral itu juga sama ya. Tapi di sini ada di garis bawahi bahwa ini digunakan pada pasien yang tirah baring. Jadi selain dirawat di rumah sakit, dia juga yang tirah baring. Nah itu menggunakan femoral nggak masalah. Tapi kalau misalnya masih ada pembuluh darah di leher, sebaiknya menggunakan pembuluh darah yang di leher dulu ya, karena itu yang pilihan utamanya. Oke, sekarang kita bahas mengenai komplikasi dari kateter. Nah, komplikasi ini terbagi menjadi dua ya, ada yang akut ya, yang segera terjadi misalnya itu perdarahan misalnya, kemudian ada pneumotoraks ya, jadi ada kebocoran dari udara yang di dalam paru masuk ke rongga antara paru dan dada sehingga paru-parunya terdorong oleh udara di ruang itu. Akibatnya pasien akan merasakan sesak yang memberat. Nah, kemudian berikutnya kalau misalnya cedera yang ditusuk itu bukan vena tapi pembuluh darah nadi atau pembuluh darah arteri. Nah, itu juga bisa akan rusak. Kemudian juga bisa saraf, bisa juga pembuluh darah yang limfatik atau pembuluh darah limf yang adanya di sebelah kiri ya, masuk di daerah situ ke vena yang di leher sebelah kiri. Jadi kalau kita masang kateter di sebelah kiri itu kemungkinan kena ductus thoracicus namanya itu ada, sehingga nanti sering keluar cairan-cairan yang warnanya kayak putih susu. Nah itu berarti dia ada cedera di ductus thoracicusnya. Atau dia komplikasi akibat iritasi dari alat ke jantung misalnya. Tapi semua komplikasi ini kalau misalnya kita kerjakan dengan standar itu sangat-sangat jarang. Kecuali mungkin perdarahan ya. Kenapa perdarahan sering? Karena biasanya pasien-pasien itu datang sudah harus hemodialisis. Sementara kalau hemodialisis itu kan menggunakan antikoagulan ya supaya tidak membeku. Jadi ada pengencer darahnya. Nah, karena baru operasi diberikan pengencer darah, otomatis dia akan rembes dari tepi-tepi luka yang bekas operasi. Nah, yang berikutnya adalah infeksi ya, yang komplikasi yang jangka panjang atau yang kronis.
itu biasanya ada infeksi ya. Infeksi ini nanti ada dibagi lagi, ada infeksi yang di kateternya, atau infeksi di traktus tempat masuknya, atau di exit site tempat keluarnya ya, tempat keluarnya kateter. Nah, berikutnya adalah trombosis atau timbul bekuan ya di dalam pembuluh darah. Dan kalau misalnya bekuan ini lepas, bisa timbul emboli. Jadi lepasnya itu nanti nyumbat ke pembuluh darah di paru, dan itu juga pasien bisa jadi efeknya tiba-tiba sesak. Dan sering terjadi kalau kita menggunakan kateter yang tidak sesuai atau penempatannya tidak dipandu dengan baik, sehingga ujung kateternya itu nggak pas tempatnya. Nah, itu sering mencederai dinding pembuluh darah, kemudian timbul reaksi sel-sel darah sel-sel darah untuk yang pembekuan namanya trombosit itu akan nempel ke dinding yang cedera akibat adanya kateter itu. Kemudian akhirnya timbul bekuan. Nah, berikutnya adalah di tempat kanulasinya sendiri ya. Ini terutama kalau menggunakan kateter yang jangka pendek ya, sering timbul peradangan di tempat tusukannya ya. Kenapa? Karena di situ tidak ada barir antara permukaan kulit masuk ke dalam pembuluh darah, itu nggak ada barirnya, nggak ada penyekatnya. Jadi kalau ada kuman yang masuk ke situ bisa sampai ke dinding pembuluh darah yang tempat tusukan. Nah, atau kalau misalnya sumbatannya itu ada di pembuluh darah utama yang di dada, yang mengalirkan darah dari kepala, dari lengan, itu namanya vena cava superior. Nah, kalau di situ dia tersumbat, itu efeknya semua jadi bengkak gitu. Jadi muka jadi bengkak, tangan jadi bengkak. Nah, itu berarti dia ada sumbatan tuh di pembuluh darah utama yang masuk ke jantungnya, namanya vena cava superior. Nah, berikutnya lagi adalah kateternya pindah tempat ya, atau kateternya dia terputus ya, jadi dia lepas akhirnya bisa masuk ke arah rongga di jantung. Itu sangat jarang terjadi, tapi angkanya ada gitu, jadi bisa terjadi, sehingga ada trik-trik khusus dalam hal pemasangannya supaya dia tidak terjepit. Nggak disarankan masang di subclavia atau pembuluh darah yang mengalirkan darah dari lengan menuju ke dada. Nah, itu yang ada di bawah tulang selangka, itu namanya vena subclavia. Nah, di situ secara anatomi pembuluh darah venanya berada di antara tulang selangka dengan tulang iga, sehingga kalau dia dalam jangka waktu yang lama, kateter itu bisa kayak terhimpit secara perlahan gitu antara saat bergerak, sehingga lama-lama dia bisa putus. Nah, itu kalau dulu ya, kalau putus mesti dibuka dadanya gitu ya, di operasi yang sangat besar, dan itu menimbulkan angka kesakitan dan angka kematian yang tinggi. Tapi sekarang nggak usah takut, kalaupun misalnya ya na'udzubillah jangan sampai terjadi, kalaupun terjadi nanti nggak perlu dibuka. Sekarang kita bisa menggunakan alat kateter yang dimasukkan dari pembuluh darah vena, nanti diambil tuh pakai alat, jadi kayak teropong, tapi teropong di pembuluh darah gitu. Nanti kita tarik, bisa kita keluarkan tanpa harus dibuka dadanya. Oke, sekarang ini tadi sudah dijelaskan ya. Jadi perdarahan ya, semua prosedur pembedahan pasti memiliki risiko perdarahan, apalagi pada pasien dengan gagal ginjal yang stadium akhir ini, di mana sistem pembekuan atau keenceran darahnya itu sangat berubah dengan adanya kreatinin yang meningkat, urium yang meningkat itu secara
pasti akan menyebabkan gangguan dari sistem pembekuan. Ditambah dengan pemberian heparin ya saat hemodialisis, makin dia encer. Nah, ini memang sebaiknya dilakukan pemeriksaan ya, di mana bleeding time atau waktu pembekuan dan waktu perdarahannya itu dicek dulu. Kalau perlu yang lebih spesifik misalnya ke cek PT dan APTT-nya. Kalau dia memanjang, sebaiknya ditunda dulu. Kecuali kalau memang benar-benar emergensi, ya nggak masalah. Itu bagian dari risiko. Tapi untuk menyelamatkan dia harus cuci darah segera, ya nggak apa-apa, kita pilih dengan risiko perdarahan, tapi pasien bisa tetap dicuci darah segera. Habis itu juga timing ya, sebaiknya kalau kita mau menjadwalkan untuk operasi, baik pemasangan kateter ataupun pemasangan avesan ya, atau fistula atau simino, itu jangan saat setelah HD gitu. Jadi sehari setelah HD jangan dijadwalkan, pun juga jangan menjelang mau cuci darah, karena pasti pasien jadinya kondisinya nggak optimal ya. Jadi racun-racunnya udah banyak, cairannya juga udah banyak, akhirnya bisa jadi di tengah-tengah operasi pasiennya sesak atau gelisah, dan itu jadi mengganggu untuk operasi. Jadi sebaiknya di tengah-tengah lah kira-kira ya. Oke, berikutnya adalah tadi ya pneumotoraks ya, sangat jarang karena sekarang kita selalu memasang kateter itu dengan panduan USG, itu udah standar. Jadi menurut kami dari Perhimpunan Bedah Vaskular Endovaskular itu wajib tuh kita menggunakan USG ya. Kecuali kalau memang di daerah yang nggak ada USG-nya, ada cara-cara tertentu dengan panduan secara anatomis, letak-letaknya kita bisa meminimalkan juga untuk terjadinya komplikasi. Oke, berikutnya lagi adalah fluoroskopi. Ya, ini karena kita dipandu dengan sinar X saat pemasangan, jadi kita bisa mengarahkan tuh wire-nya. Kalau ternyata masuk ke pembuluh darah, pasti otomatis gampang jalannya si wire itu masuk. Wire itu kawat penuntun masuknya kateter. Itu bisa secara anatomi lebih baik. Oh, ini tracknya benar, jalannya benar, kita pasang. Tapi kalau ini tracknya salah, wah ini bahaya, nanti bisa timbul yang seperti ini. Saat dimasukkan kateter, darahnya nggak keluar, malah timbul yang komplikasi. Oke, biasanya pasien kalau timbul pneumotoraks, ini pasiennya sesak ya. Dan ini bisa kita atasi dengan pemasangan selang ya di dada yang keluar gitu. Jadi dari rongga pleura, ya, rongga antara paru dengan dinding dada, itu kita pasang selang yang kita keluarkan untuk mengeluarkan udaranya lagi. Oke, berikutnya adalah cedera arteri atau pembuluh nadi. Ya, ini jarang terjadi karena kita sekarang dipandu dengan USG, jadi sangat yakin bisa masuk ke pembuluh darah vena. Namun kalau ternyata dia masuk ke pembuluh darah arteri, kalau hanya baru jarum yang masuk, itu tinggal dicabut, ditekan. Tapi kalau udah sampai kateternya masuk, nah ini hati-hati ya. Itu kateter ya harus dicabut, tapi bukan saat itu, karena kita butuh peralatan yang lebih. Jadi kalau udah masuk, sebaiknya kalau nggak ada peralatan, nggak ada dokter yang kompeten, jangan dicabut kateternya, biarin aja di situ. Jadi kalau misalnya masuk kateter, pas dibuka gitu, cairannya muncrat, nah itu artinya dia masuk ke pembuluh darah arteri, itu jangan dicabut kateternya, biar aja ditutup kateternya, nanti dirujuk ke dokter bedah vaskular untuk diperbaiki.
Kalau bekas tusukan aja dia akan sembuh sendiri. Oke, berikutnya adalah gangguan irama jantung. Nah, kalau terlalu dalam memang akan terjadi gangguan irama, sehingga kita selalu ya di samping bisa menggunakan panduan dengan sinar X tadi ya, sinar ronsen, kita juga bisa menggunakan EKG ya. Jadi yang perekam irama jantung itu. Kalau ternyata terlalu dalam, ada gangguan irama, itu tinggal ditarik sedikit, nanti dia akan hilang gangguan iramanya. Oke, ini komplikasi yang lambat atau komplikasi kronis, ya tadi bisa ada deep vein thrombosis atau bekuan darah di pembuluh darah dalam yang di dalam dada. Memang angkanya hanya sekitar 1% ya, atau ada infeksi atau bakteremia. Ini infeksi pocket tuh maksudnya di dalam traktus yang tempat masuknya si ini ya, kateternya. Ini data-data ini untuk akses kemoterapi sebenarnya, tapi hampir sama dengan kateter untuk hemodialisis. Ini tadi ya, ini kateter fracture itu artinya dia putus atau patah sehingga dia lepas, ujungnya itu lepas. Nah, ini angkanya memang kecil ya, 1,8%. Dan biasanya ini kalau dipasang di vena subclavia. Abi, aku tenang, Abi beli mau dirusak bibi. Enggak, aku dulu ya, biar lagi ada cara dulu. Ya udah. Ya, nanti diberesin ya. Maaf ada gangguan kecil. Oke, berikutnya adalah infeksi. Tadi infeksi sudah saya sebutkan, bisa di tempat masuknya atau di dalam kateter. Kalau di tempat masuknya ya kelihatan, misalnya di situ ada timbul kemerahan ya, kemudian keluar nanah misalnya, bengkak, nyeri, atau sepanjang jalan masuknya si kateter itu kemerahan. Nah, itu juga itu infeksi yang jelas kelihatan. Tapi ada juga infeksi yang di dalam, artinya kateternya terinfeksi tapi luarnya nggak ada tanda-tanda itu. Jadi biasanya kalau pasien itu demam, nggak ada sumber lain ya, berarti kita curigai dari situ. Tapi setiap kateter yang infeksi nggak harus dicabut, jadi ada kriterianya ya. Nanti harus dipastikan dulu ya, diambil kultur dari darah yang di kateter, kemudian ambil kultur juga dari darah yang di lengan misalnya. Nanti kita bandingkan jumlah kumannya. Kalau jumlah kumannya sama antara di lengan dan di kateter, jangan-jangan bukan dari kateter. Itu, tapi infeksi yang secara umum bisa dari tempat lain. Tapi kalau kumannya lebih banyak yang di dalam darah, dari darah yang diambil dari kateter, berarti sumbernya dari situ. Nah, selama dia hemodinamik, tensi nadi dan lain-lain itu bagus, ya tidak timbul shock sepsis, itu kita bisa berikan pemberian antibiotik. Jadi antibiotik dulu yang sesuai kuman data kuman di tempat HD atau di rumah sakit tersebut, kemudian nanti disesuaikan dengan hasil kultur yang biasanya keluar 5 atau 7 hari kemudian. Dan ini harus diberikan lama ya, supaya benar-benar tuntas, minimal 2 minggu. Nah, ini dicabut kalau benar-benar pasiennya jadi sepsis, jadi ada gangguan sistem organ yang lain, ya, atau persisten dengan pemberian antibiotik nggak hilang, ya udah itu harus dicabut. Oke, atau jelas kalau misalnya ada nanah di dalam tracknya, itu nggak bisa dipertahankan, itu harus dicabut. Oke, ini algoritmenya saja tadi sudah saya terangkan. Nah, komplikasi kronis yang lain adalah kerusakan dari kateter. Ya, kateternya bocor, apalagi kalau kualitas kateternya nggak begitu bagus. Ya, jadi disarankan itu klem yang warna merah dan biru ini jangan di tempat yang sama, ya.
harus dipindah-pindah clampingnya. Kemudian juga jangan terlalu kuat saat melakukan flushing, karena itu bisa jadi kalau di ujungnya ada sumbatan bisa merusak kateter yang di situ. Oke. Nah, ini tadi yang saya sebutkan bisa juga patah ya atau putus, dan sekarang bisa menggunakan teknik menggunakan wire ya, jadi nggak perlu dibuka. Kalau dulu harus dibuka dadanya, sekarang hanya dibuka kecil aja di sini untuk mengeluarkan biasanya di daerah leher ya, tempat masuknya si alat. Nah, di situ bisa dibuka kecil aja sekitar 2 cm, kita bisa ambil. Ini contohnya ya, kemarin waktu itu ada kateternya putus, nyangkut di bilik jantung, akhirnya diambil menggunakan alat yang ini nih, kateter. Jadi menggunakan alat kateter dan ada wire atau kawat yang buat jepit si kateter yang lepas itu. Ini saya kerjakan waktu itu di rumah sakit di Bekasi. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk komplikasi yang ini harus ada satu lagi ya, perubahan posisi. Ini biasanya kalau ada kelainan anatomi ya, atau ada tumor di paru. Nah, itu bisa menyebabkan ujung kateter berubah posisi. Oke. Berikutnya lagi adalah emboli udara atau masuknya udara ke kateter. Nah, udara nanti dia bisa masuk menyebar ke tempat yang lain. Nah, itu terutama nanti masuk ke dalam paru. Nah, karena parunya terisi oleh udara, pembuluh darahnya ya, pembuluh darah parunya terisi oleh udara, maka dia akan jadi sesak dan nyeri dada dan sesak hebat, dan pasien bisa meninggal. Jadi itu hati-hati kalau menggunakan kateter, harus selalu tertutup ya. Jadi kalau hanya klem saja itu nggak boleh, dia harus juga ditutup ya, ada penutupnya selalu di. Nah, kalau penutupnya sampai hilang ya itu harus dicari penutup yang lain, karena kalau klem saja takutnya dia ketekan, dia lepas sehingga dia bisa masuk udara dari situ. Oke, ini timbulnya bekuan di dalam kateter juga itu jadi komplikasi yang sering. Sekarang sih tidak perlu dicabut ya, karena kita bisa menggunakan obat ya. Kita bisa menggunakan obat untuk menghancurkan bekuan, tapi bukan heparin, namanya ada Actilise ya nama dagangnya. Kita tinggal masukkan sekitar 3 cc ke masing-masing selang, nanti ditunggu sejam 2 jam akan hancur bekuannya, dia akan jadi lancar lagi. Nah, ini yang sering dikeluhkan oleh perawat-perawat di hemodialisis, misalnya tekanan venanya yang tinggi atau tekanan arterinya yang rendah. Nah, itu jangan-jangan karena ada sebagian ada bekuan di dalam kateternya. Kalau yang dia udah nyumbat total ya pasti nggak akan bisa keluar darah. Nah, ini untuk pencegahannya pasti ya perawat-perawat di hemodialisis udah pada tahu ya, diberikan locking ya untuk mencegah bekuan. Tapi kadang pada pasien yang memang hiperkoagulasi atau badannya sendiri itu ada ada kelainan sehingga lebih mudah timbul bekuan darah. Nah, itu walaupun diberikan antikoagulan, kadang-kadang masih tetap timbul bekuan darah di dalam kateter. Oke, ini oklusi vena. Di sini pembuluh darah venanya itu tertutup,
atau menyempit baik di tempat tusukan ataupun di ujung si kateter gitu. Jadi ada dua. Nah, ini biasanya kalau pasien belum dilakukan pembuatan simino atau pembuatan shunt, nggak ada keluhan biasanya. Tapi kalau nanti dibuat simino, lengannya jadi bengkak, payudara bisa bengkak ya satu sisi, muka bisa bengkak satu sisi. Nah, itu dia komplikasi jangka panjang, sehingga memang secara internasional itu tidak dianjurkan menggunakan kateter. Kalau bisa pasien yang yang direncanakan cuci darah 6 bulan lagi itu sudah dibuat simino atau fistula atau shunt-nya, sehingga tidak perlu lagi pemasangan kateter. Nah, sekarang bisa diatasi dengan teknik endovaskuler atau minimal invasif ya. Jadi daerah yang menyempit atau yang menutup itu bisa kita balon ya, kemudian kita pasang ring sehingga alirannya bisa lancar. Oke, ini contohnya ya. Ini kita bisa lihat ya, ini ujung kateternya di sini. Nah, di sini dia blok ya. Karena di sini ada bekuan akibat kateter yang mencederai dinding. Nah, ini kalau kita lihat posisinya kurang pas ya, dia masih di pembuluh darah vena cava superior yang di atas, belum masuk ke dalam ruang ke jantung. Nah, untuk kateter yang jangka panjang ujungnya harus masuk ke dalam ruang di jantung sehingga dia tidak mencederai dinding pembuluh darah, karena rongga jantung dia lebih luas, kemungkinan dia akan nempel ke jantung nggak mungkin gitu. Kalau dia di pembuluh darah vena cava superior itu yang di bagian atas masih memungkinkan dia akan timbul seperti ini ya. Nah, ini setelah kita lakukan balon ya, alirannya jadi kelihatan lancar ke sini. Buktinya apa? Cabang-cabang pembuluh darah yang sini nggak kelihatan lagi setelah dilakukan balon di sini, ini kebuka, dia nggak ngalir ke atas gitu. Jadi pada pasien yang ada penyempitan di pembuluh darah utama atau vena sentral di dada, keluhannya dia selain bengkak nanti vena-venanya melebar-melebar nih di leher, di bahu ya, di lengan atas. Nah, atau di payudara, situ vena-venanya, pembuluh darahnya pada gede-gede. Ya, akibat dia berusaha mencari jalan untuk masuk ke dalam jantung. Oke, ini berikutnya adalah komplikasi fistula. Nanti ada slide satu lagi. Oke, ini komplikasi fistula. Ya. Ya, sebelum kita ngomongin komplikasi, gimana caranya supaya fistula itu awet ya, harus dilindungi supaya tidak terjadi komplikasi. Jadi pertama adalah jangan sampai fistula itu ada trauma ya. Traumanya bisa macam-macam ya. Ketekan aja itu bagian dari trauma karena pasti akan menyebabkan aliran jadi turbulen ya. Jadi orang dengan fistula atau dengan simino nggak boleh dia naruh misalnya jam tangan di situ atau ngebawa tas di situ, itu nggak boleh ya. Dengan tekanan alat mengukur tekanan darah juga nggak boleh di situ. Itu bagian dari untuk mengurangi komplikasi. Ya. Berikutnya lagi adalah hipotensi ya, atau tekanan darah yang rendah itu akan menyebabkan aliran darah ke fistulanya menurun sehingga mungkin bisa timbul bekuan darah ya, karena lambat jadinya dia darahnya membeku di situ, akhirnya tertutup, desirannya jadi hilang gitu ya. Berikutnya lagi adalah fistula ya sebaiknya dipakai hanya untuk cuci darah saja, kecuali kondisi yang emergensi ya,
dari tempat lain susah, pasiennya butuh untuk dipasang infus, ya bisa dipakai. Ya, berikutnya lagi adalah pastikan fistula atau simino itu sudah siap dipakai. Nah, yang jadi masalah ini adalah kita raba, misalnya ada desiran, padahal baru 2 minggu, karena memang dasarnya pembuluh darahnya awalnya udah bagus gitu, besar, sehingga alirannya itu udah deras. Akhirnya baru 2 minggu udah dipakai. Nah, ini walaupun misalnya aliran darahnya, cuci darahnya lancar, dia akan mudah timbul cedera karena dindingnya masih tipis. Entah dia jadi mudah timbul namanya infiltrasi, ya, timbul kayak hematom di bawah kulit, ya, atau dia timbul jadi pseudoaneurisma, ya, jadi tempat tusukannya itu jadi gelembung. Nah, itu lebih tidak awet kalau kita buru-buru make gitu ya. Kalau saya biasanya minimal 2 minggu, atau kadang-kadang bukan 2 minggu, 2 bulan. Kadang-kadang saya tunggu sampai 3 bulan, karena ada literatur yang mengatakan semakin lama kita tunggu, ya, semakin outcome-nya semakin bagus, ya, dinding venanya lebih stabil, pembuluh darahnya lebih oke gitu. Jadi ditusuk-tusuk lebih kuat. Oke. Nah, berikutnya lagi adalah pastikan dengan di USG, ya, selain diraba, mungkin perawat-perawat yang sudah sangat senior, dia ahli, ya, bisa dengan diraba dia tahu, oh ini bagus gitu. Tapi kalau yang baru-baru bisa jadi tidak experience-nya, pengalamannya nggak sebanyak perawat yang senior, jadi kadang-kadang menilainya kurang pas gitu. Nah, sebaiknya sekarang karena modelnya USG itu ada hampir di semua rumah sakit, sebaiknya diukur, ya. Jadi diameternya itu harus cukup, alirannya harus deras, ada kriterianya. Jadi lebarnya minimal 6 mili, ya. Kemudian alirannya minimal 600 cc per menit, itu bisa diukur dengan USG, dan ketebalan dindingnya juga bisa diukur. Dan itu kalau nanti ternyata ada bagian yang menyempit, ya, sebaiknya dilakukan perbaikan. Karena kalau sudah blok total atau timbul bekuan, operasinya lebih susah dan outcome jangka panjangnya lebih jelek gitu. Jadi mengenali kelainan lebih dini akan lebih baik outcome-nya, lebih baik hasilnya. Nah, di sini dari pemeriksaan fisik, ya, dengan dilihat draining vein itu pembuluh darah vena yang sudah melebar setelah dibuat shunt, itu namanya draining vein. Dia harus berkembang dengan baik, jadi harus kelihatan nonjol semua di permukaan kulit gitu ya. Nggak ada bagian yang tiba-tiba hilang habis itu muncul lagi. Nah, itu artinya dia tidak ada penyempitan. Kalau ada penyempitan pasti outcome-nya nanti ujung-ujungnya makin sempit, ya, karena dindingnya makin tebal. Kenapa dindingnya makin tebal? Karena aliran di daerah yang menyempit itu jadi aliran yang berputar, turbulen. Nah, itu akan menyebabkan si dinding pembuluh darah bagian dalam itu bereaksi makin menebal gitu. Nah, jadi kalau ada penyempitan sebaiknya dibuka supaya aliran yang tadinya turbulen berubah jadi aliran yang normal, aliran yang laminer atau aliran yang lurus. Nah, itu resiko untuk cedera di dinding pembuluh darahnya jadi sangat kurang. Ya, habis itu pastikan nggak ada tanda-tanda infeksi. Berikutnya lagi juga pastikan tidak ada tanda-tanda Still syndrome atau keluhan nyeri, ya, atau tangan yang dingin, tangan yang pucat atau kebiruan, itu harus dipastikan nggak ada, ya.
Nah, ini kalau Still sindromnya berat, ya akibat aliran darahnya kan tercuri ya, masuk balik kembali ke jantung, sehingga aliran darah yang menuju ke tangan itu berkurang. Nah, apalagi kalau ternyata pembuluh darahnya yang di lengan bawah itu nggak bagus. Ya, misalnya pada pasien-pasien yang diabetes, yang dengan hipertensi lama, ada pengapuran dinding pembuluh darah, aliran ke situnya nggak bagus, kita buat shunt, ya makin dia tercuri alirannya sehingga makin berkurang aliran ke arah ujung jari. Nah, biasanya dia pada kondisi yang pembuluh darahnya tidak rusak banget, dia akan adaptasi ya, dengan kita latihan itu akan alirannya makin banyak juga ke arah ujung jari gitu. Tapi kalau udah dengan latihan malah makin jadi nyeri, artinya itu butuh direvisi, butuh diperbaiki si minonya atau shunt atau fistulanya. Nah, berikutnya lagi adalah diraba ya. Jadi perabaan desiran itu pada yang normal itu desiran yang kontinu, nggak boleh desiran yang ada denyutan gitu. Jadi kalau ada denyutan artinya ada bagian yang menuju ke arah jantung itu menyempit. Semakin dia penyempitannya semakin hebat, maka yang teraba nantinya semakin denyutan, makin kuat sampai benar-benar nggak ada desiran lagi, hanya denyutan. Gitu. Jadi ini penting dideteksi secara dini gitu supaya nanti nggak timbul komplikasi yang lebih lanjut. Oke. Ini tadi saya sudah sudah sampaikan ya. Dengan USG itu kita bisa mengevaluasi pembuluh darahnya, dindingnya, lebarnya, ketebalannya, alirannya, kedalaman dari kulitnya bisa kita ukur semua sehingga memudahkan perawat di tempat cuci darah memakai. Oke, ini tadi aturannya ya. Kedalamannya kurang dari 6 mili, diameternya harus lebih dari 6 mili, alirannya lebih dari 600 cc per menit. Nah, pemeliharaan fistula berikutnya adalah kanulasi. Ini harus dilakukan kanulasi pada yang sudah matang atau sudah matur ya. Dikerjakan dengan cara yang steril. Jadi pembersihan permukaan kulitnya tuh harus bagus. Kalau enggak nanti sering timbul flebitis ya. Infeksi di dinding pembuluh darah sampai timbul trombosis atau bekuan darah di dalam pembuluh darahnya. Apalagi kalau ternyata yang dibuat itu bukan simino yang asli, artinya menggunakan pembuluh darah buatan atau graft, pembuluh darah palsu. Nah, itu harus lebih diperhatikan lagi sterilitasnya karena angka infeksinya 5 kali lebih tinggi daripada kalau menggunakan pembuluh darah asli dari tubuh kita sendiri. Nah, berikutnya lagi adalah tempat tusukannya nggak boleh di dekat yang belokan ya, di dekat sambungan itu nggak boleh. Jadi minimal lebih dari 5 cm di atas sambungan itu daerah yang bisa kita kanulasi ya. Atau kalau pada pembuluh darah vena yang berkelok-kelok itu juga nggak bagus dilakukan kanulasi ya. Sebaiknya diperbaiki dulu pembuluh darah yang berkelok-kelok itu. Nah, berikutnya itu jangan ditusuk di tempat yang sama. Ini penting karena nanti bisa timbul namanya pseudoaneurisma. Jadi pembuluh darahnya gelembung. Memang enak nanti buat perawat-perawat dicuci darah, nusuknya gampang gitu ya. Pasien juga ngerasa lebih nyaman karena nggak sakit, ditusuk di tempat yang situ, lama-lama dia kulitnya jadi adaptasi atau sarafnya udah rusak di daerah situ, akhirnya dia ditusuk nggak sakit.
tapi itu bakal akan berefek ke kerusakan pembuluh darah. Ya, kita bisa bayangkan ditusuk, ya mungkin diameter si tusukan itu sekitar 1 mili ya atau lebih. Kemudian 3 hari kemudian ditusuk lagi di tempat yang sama. Mending kalau benar-benar masuk ke pembuluh darahnya itu di tempat yang sama. Nah, kalau masuk di pembuluh darah di tempat yang sama itu nggak masalah. Yang jadi masalah adalah kita nusuknya di kulit di tempat yang sama, tapi masuk ke pembuluh darahnya bisa jadi di tempat yang tidak sama, berdekatan di situ. Jadi makin lama bolong di pembuluh darahnya makin besar. Itulah yang menyebabkan jadi pseudoaneurisma. Ya. Jadi gelembung dan itu berisiko untuk jadi pecah atau timbul ada bekuan karena alirannya jadi turbulen. Di tempat yang melebar itu ada bekuan darah. Nah, bekuan darah ini bisa juga lepas, ya kan? Nah, itu bisa bahaya. Oke, berikutnya adalah kontrol dari infeksi ini kalau menggunakan kateter ya. Jadi harus diperiksa exit site-nya kateter itu sebelum sebelum dilakukan hemodialisis. Ini pasti sudah dikerjakan semua oleh perawat-perawat di center-center hemodialisis, kemudian dicuci ya, dibersihkan ya, di wound cleansing, kemudian yang memakai juga harus menggunakan masker, yang akan melakukan pemasangan koneksi kateter dengan selang di mesin itu harus dengan cara yang steril, harus pakai masker, harus pakai sarung tangan ya, supaya tidak timbul infeksi. Nah, berikutnya adalah dokumentasi saat cuci darah. Itu sangat penting untuk apa? Untuk menganalisa kemungkinan adanya penyempitan atau adanya bekuan darah sebagai komplikasi yang berikutnya. Ya. Jadi ya minimal itu setiap bulan harus diperiksa ya oleh tenaga kesehatan yang memang udah mahir untuk mendeteksi adanya penyempitan atau tidak. Atau kalau saya menganjurkan ke pasien-pasien itu setiap 3 bulan datang rutin untuk di USG. Jadi, kecuali kalau misalnya ada masalah ya harus segera kontrol. Kalau tidak ada masalah, lancar-lancar aja dan menurut perawatnya oh ini nggak masalah gitu, misalnya nggak ada desiran yang berubah jadi lebih banyak denyutan, nah itu oke, tiap 3 bulan aja kita kontrol screening ya, screening dengan USG. Nah ini komplikasi-komplikasi yang mungkin ya seperti ini ya. Jadi alirannya nggak cukup sehingga cuci darahnya QB-nya rendah ya, atau dia ada sumbatan di pembuluh darah di vena sentral ya, vena yang di dalam dada, mungkin cuci darahnya lancar ya karena biasanya pembuluh darahnya lebar gitu kan. Tapi adekuasinya itu jelek karena angka resirkulasi, jadi angka jumlahnya darah yang dicuci kemudian baru masuk tapi keambil lagi dicuci lagi itu jadi makin meningkat, sehingga sebenarnya volume darah yang dicucinya itu jadi sedikit gitu karena itu darah yang itu aja yang masuk ke dalam mesin kalau misalnya ada sumbatan di pembuluh darah sentral ya. Komplikasi yang lain adalah ini pseudoaneurisma ya, yang gambar yang sebelah kanan yang nonjol ini bahaya kalau udah tipis seperti ini. Ini kalau pecah bisa jadi nightmare ini. Pasien kadang-kadang nggak nyampe ke rumah sakit kalau dia tidak tahu cara menangani di rumah. Ya, kalau pecah di rumah ini saya punya pengalaman, pasien datang ke IGD udah shock berat, dirawat di ICU, hari kedua akhirnya
meninggal. Jadi kalau ada yang kayak gini, jangan ditunggu ya masuk lewat IGD diperbaiki. Gitu. Jangan dipakai. Oke, berikutnya adalah iskemia. Iskemia itu kurangnya aliran darah ke tangan ya. Efeknya tadi nyeri sampai bisa kematian jari. Ini infeksi ya, flebitis atau tromboflebitis itu biasanya kayak kayak ada bisul lah ya di vena yang tempat ditusuk biasanya. Nah, kalau ada seperti itu juga nggak boleh dipakai ya, harus segera dirawat karena butuh diberikan antibiotik supaya dindingnya nggak rusak. Oke, ini yang slide yang pertama. Saya masih punya waktu nggak? Masih, Dok. Masih banyak nggak, Dok? Oke, saya ada gambar-gambar yang ini kasus-kasus yang lebih aplikatif. Boleh, Dok. Boleh. Biar pasien juga lebih tahu gitu, Dok. Bentar ya, satu lagi. Oke, share screen lagi. Tapi ini mungkin mohon maaf tulisannya dalam bahasa Inggris, tapi akan saya terjemahkan. Oke, ini mungkin histopatologi nggak perlu. Nah, ini kira-kira gini gambarnya ya. Jadi kalau ada, ini kan sambungan ya, di tempat yang biasanya di sayat itu ada sambungan. Nah, kalau dia nanti di sini ada yang menyempit, maka desiran di sini akan berubah. Ya, makin dia menyempit, makin berubah jadi denyutan. Istilahnya itu pulsasi atau pulsatil thrill. Nah, yang benar itu kalau ya nggak ada hambatan, itu namanya continuous thrill. Jadi desirannya desiran yang seperti aliran yang smooth gitu ya, yang halus gitu. Nah, itu berarti aman. Tapi kalau ada denyutan atau desirannya amplitudonya itu tinggi, keras banget desirannya, itu biasanya ada masalah, itu butuh di screening. Ini kira-kira surveillance-nya biasanya dengan USG. Jadi kalau terdapat penurunan ya 25% ya dalam 4 bulan, aliran dalam si Mino itu diketahuinya dari mana ya, dari USG. Itu harus dievaluasi benar, kalau perlu dengan namanya angiografi ya. Dilihat di sinar X, dimasukin zat pewarna darah, nanti dilihat di situ, biasanya ketemu tuh yang jadi masalah, penyempitan kah atau ada sumbatan. Nah, itu nanti bisa diatasi. Nah, ini komplikasi yang kalau baru dibuat gitu, karena dia misalnya kateternya terinfeksi gitu, akhirnya udah dipakai pada kondisi yang mungkin terdesak ya, dipakai, akhirnya jadi kayak gini nih ya, namanya massive infiltration. Jadi ada darah yang masuk ke dalam bawah kulit, atau kadang dia masuk ke dalam sela-sela otot, dan itu bisa menyebabkan nyeri sekali ya. Jadi gambarannya seperti sindroma kompartemen. Jadi keras ya, kemudian bisa sampai kulitnya melepuh. Nah, pasiennya kesakitan banget. Nah, itu harus dibedain apakah ini infiltrasi yang masif atau akibat sindroma kompartemen. Itu bisa dievaluasi dengan USG.
Atau kalau kanulasinya meleset, ya kanulasinya meleset, nah itu juga bisa timbul seperti ini, ya. Atau habis dikanulasi tapi penekanannya nggak pas, nah ini juga bisa timbul. Jadi memang untuk perawat-perawat yang baru harus selalu didampingi oleh perawat yang senior sampai dia benar-benar mahir ya, sehingga tidak timbul komplikasi-komplikasi seperti ini. Nah ini penelitian yang di luar negeri ya, yang membedakan antara yang 60 hari lebih kita tunggu, ada yang kurang dari 15 hari itu udah ditusuk. Ternyata jangka panjangnya itu lebih baik. Jadi kalau misalnya yang menggunakan yang sudah digunakan kurang dari 15 hari itu 6 bulan udah bermasalah, nah ini bisa tahunan gitu kalau yang kita tunggu lebih dari 2 bulan ya. Oke, nah ini pseudoaneurisma ya. Ini akibat tusukan di tempat yang sama berulang-ulang, dan ini indikasi kalau diperbaiki kalau diameternya lebih dari 2 kali ya, ukuran yang normal. Nah ini kalau udah mengkilat banget ini serem. Ya, yang benar itu kalau kita mau menusuk di tempat yang sama, ada tekniknya namanya buttonhole teknik. Ini menggunakan jarum yang khusus, dan di Indonesia nggak bisa kita kerjakan seperti ini. Gitu. Nah kalau kayak gini dia di pembuluh darah yang sama, bentuk seperti ada katup gitu ya. Jadi pembuluh darahnya nggak rusak. Tapi kalau nggak menggunakan teknik yang ini, nggak menggunakan jarum yang khusus, dia kalau di tempat yang sama, tusukan kulitnya belum tentu pembuluh darahnya di arah yang sama. Nah ini yang akhirnya menyebabkan seperti ini, ya nonjol-nonjol di daerah tempat tusukan. Jadi mungkin ya harus ada kerjasama antara keduanya nih, kedua belah pihak. Jadi perawat harus bisa kerjasama dengan pasien, pasien juga harus bisa kerjasama. Jangan minta ditusuk di tempat yang itu aja, harus berpindah. Nah ini kalau kita lihat gambarannya bisa seperti ini, normalnya lebarnya seperti ini. Nah, ternyata ini kalau yang pseudoaneurisma jadi kayak gini. Ya, bayangin kalau balon lama-lama bisa meletus. Nah, apa yang terjadi kalau meletus? Nah, ini nih, ya, ini pecah. Ini jaraknya jauh banget ini, 1 meter lebih muncratnya gitu. Jadi jangan ditunggu kalau udah menyong-nyong, bahasa apa itu ya, menyong-nyong. Jadi udah mengkilat banget, itu sebaiknya segera datang ke dokter bedah vaskuler untuk bisa diperbaiki. Kita bisa bayangkan kalau dia pecah itu dalam waktu kurang dari 5 menit itu darah bisa habis ya. Aliran darah itu kan di situ 600 cc ya, 600 cc per menit. Kalau 5 menit berarti 600 dikalikan 5 udah 3 liter ya. Bener nggak? Iya, udah 3 liter darah kita udah setengahnya lebih tuh, 3 liter tuh hilang. Pasien pasti jadi drop, nggak sadar, pucat, habis itu ya udah biasanya nggak ketolong. Nah, gimana caranya kalau terjadi perdarahan di rumah ya, pecah itu dalam perjalanan misalnya, itu harus ditekan di tempat yang ada kebocoran, atau ditekan di daerah yang tempat sambungan. Tekan aja di situ. Jangan panik nih, yang ada adalah beberapa keluarga pasien tuh ngelihat darah pasti panik ya. Darah ngucur kemana-mana pasti panik. Kalau mengharapkan ke pasien, kasihan karena pasien biasanya udah lemes dia. Jadi harus ada keluarga yang berani neken di situ, di daerah sambungan.
sampai dia pasti akan berhenti. Gitu. Harus itu langsung segera dibawa ke rumah sakit. Nah, ini juga contohnya ya. Ini biasanya kalau dikerjakan dengan nggak hati-hati ya, kadang bisa timbul seperti ini nih di daerah sambungan itu bisa bocor ya, ada yang bocor, habis itu didiemin aja, makin lama makin gede akhirnya pecah. Jadi pasien itu kalau habis dioperasi jangan lupa harus kontrol ke dokter yang operasi. Jadi dia bisa evaluasi, oh ini aman. Kalau saya biasanya rutin saya akan USG. Jadi seminggu setelah operasi pasien datang, kita USG ada hematom atau tidak. Kalau misalnya ada hematom atau ada bekuan darahnya itu nyambung nggak dengan pembuluh darahnya. Kalau ada aliran di situ, wah berarti dia ada kebocoran. Nah kalau dia di awal dideteksi dan kebocorannya kecil, nggak perlu dibuka, nanti kita bisa masukin embolan ya. Jadi dengan tusukan aja nanti dimasukin embolannya bisa berhenti. Oke, kalaupun misalnya perlu harus dibuka, lebih mudah kalau dia belum hancur seperti ini. Kalau udah hancur seperti ini, biasanya nggak bisa diselamatkan, harus dibuat simino yang baru. Ini juga sama nih, ya di daerah paha. Kalau misalnya masih ada senter yang nusuk-nusuk langsung di paha, ini hati-hati banget ya. Sebaiknya udah harus dihindari ya, jangan dikerjakan karena kita nggak tahu nusuknya itu bakal selalu tepat atau tidak. Kalau dia meleset, dia kan ke pembuluh darah nadi ya, arteri. Nah bisa timbul seperti ini, membesar akhirnya kulitnya jadi mengkilat kemudian mati gitu ya, jadi nekrosis nih, jadi menghitam. Nah ini benjolannya segede ini dan ini operasinya lebih susah gitu ya, komplikasinya lebih fatal. Jadi sebaiknya pasien yang cuci darah harus punya akses, nggak boleh nusuk asal aja. Ini juga ya, ini kita perbaiki ya, yang tadinya gede banget di sini kita bisa perbaiki ulang ya, dibuang segmen yang besarnya, habis itu nanti bisa diluruskan lagi. Nah ini tadi iskemi ya, atau Still syndrome atau kekurangan aliran darah. Nah biasanya setelah dibuat nyeri-nyeri atau jari-jarinya biru. Nah, ini jangan ditunggu lama-lama ya. Pasien yang seperti ini harus segera datang ke IGD supaya tidak terjadi kerusakan yang permanen ya, baik dari kerusakan sarafnya ataupun kerusakan jari-jarinya sendiri jadi menghitam gitu ya, nggak bisa ditolong lagi. Oke, nah ini kejadiannya nih, udah tahu biru-biru ya, tapi tetap aja mungkin pasiennya juga dengan neuropati ya, kerusakan saraf, jadi dia nggak begitu ngerasa nyeri, dia biarin aja gitu. Nih biasanya pada pasien-pasien yang kencing manis, yang diabetes, dia biarin. Nah sebaiknya perawat juga jeli kalau ngelihat kayak gini ya, awalnya yang biru-biru, ya udah segera disuruh ke kita biar kita evaluasi ya, bisa diperbaiki sehingga tidak timbul jadi menghitam jarinya ya. Oke, nanti evaluasinya dengan USG, kemudian dengan angiografi juga di ruang kateterisasi seperti untuk melihat pembuluh darah di jantung. Ya. Nanti kita bisa perbaiki sambungannya, bisa kita kecilkan atau kita tambah aliran dengan pembuluh darah yang baru atau pembuluh darah yang
mengecil yang di lengan bawah itu kita bisa kembangkan ya, kita bisa lebarin dengan balon gitu. Nah, kalau sekarang teknik-tekniknya udah bisa minimal invasif, jadi nggak perlu operasi yang harus terbuka. Nah, kalau aneurisma ya pelebaran pembuluh darah yang seperti ini, kulitnya juga loose aja, ini nggak begitu mengancam, ya, tidak kita khawatir akan pecah, tapi ini harus dipastikan bahwa pembuluh darah yang di dada ini tidak ada penyempitan. Ya, kalau ada penyempitan, itu biasanya jadi kayak gini, jadi berkelok-kelok atau nonjol-nonjol atau dia jadi melebar. Ya, kalau misalnya ada penyempitan, ya penyempitannya harus diatasi dengan dibalon misalnya atau dipasang ring sehingga nanti ini nggak makin lama makin besar. Nah, ini dia. Memang ada beberapa pasien yang memiliki kelainan bawaan, artinya pembuluh darahnya itu memang mudah untuk melebar. Kalau kita evaluasi ternyata pembuluh darah di dadanya nggak ada yang menyempit. Nah, ini biasanya karena memang kelainan bawaan di pembuluh darahnya dia sendiri. Sangat mudah melebar akibat ada tekanan yang aliran yang deras. Nah, pada kondisinya seperti itu ya dia artinya nggak bisa dibuat fistula, ya. Dia harus bisa dicoba dengan pembuluh darah buatan, yang pembuluh darah buatan itu dia nggak akan bertambah terus alirannya. Dindingnya akan stagnan seperti itu. 6 mili ya 6 mili aja terus nggak akan bisa melebar. Nah, pada pembuluh darah yang asli ya itu ruginya adalah dia sangat mungkin akan makin lama makin melebar karena pembuluh darah nadinya pun jadi melebar. Nah, kalau udah kayak gini ini pasien jadi ya secara estetik nggak enak dilihat, tangan jadi lebih berat, nggak fungsional. Nah, itu sebaiknya diperbaiki ya. Ini kebetulan nih pasien waktu itu dari Depok, ini sudah mampet, jadi udah lebar-lebar gini, ternyata trombosis. Jadi ini udah bekuan darah semua. Ini bertahun-tahun dia nggak ada yang berani operasi. Dia selalu menggunakan lengan panjang katanya. Tapi alhamdulillah ini bisa kita buang ya, kita bikin jadi lebih fungsional ya. Nah, ini juga sama ya, turtus atau berkelok-kelok dan melebar. Ini waktu itu saya laporkan setahun pertama waktu itu kerja di Bekasi, itu ada 15 kasus yang saya kerjakan. Dan alhamdulillah hasilnya bagus ya. Ini harus dipastikan dulu pembuluh darah di dadanya bagus. Kalau pembuluh darah dadanya bagus, ini kita bisa kecilin, kita bisa lurusin ya. Nah, berikutnya adalah komplikasi hipertensi vena. Ini hati-hati banget ya. Bisa menyebabkan sampai kematian jaringan. Ya, jadi karena dia tekanannya tinggi sekali sehingga pembuluh darah arteri yang kecil ke arah kulit, ke arah otot itu jadi tidak mengalir ya. Akhirnya bisa seperti ini. Ya, ini kejadiannya di Jakarta gitu ya. Sedih saya kejadian seperti ini dikerjakan, habis itu tidak kontrol dengan baik, kemudian tidak dideteksi, dievaluasi dengan baik, sampai akhirnya mati satu lengan ini. Oke. Nah, ini stenosis atau penyempitan ya. Ya, ini penyempitan yang sering terjadi adalah di dekat sambungan.
Jadi di daerah yang melengkung itu alirannya pasti bukan aliran yang laminer, aliran yang turbulen, sehingga dinding pembuluh darah itu berusaha supaya dia tidak pecah, karena kalau kita ngelihat aliran sungai ya di daerah yang belok itu pasti lama-lama terkikis tuh kan tanahnya, jadi makin lama dia makin melebar gitu. Nah ini sama di pembuluh darah juga, dia karena dia daerah yang berbelok kedorong-dorong sama aliran, pasti dia akan melebar. Nah usaha kita supaya dia nggak melebar itu dindingnya dikuatin gitu, usaha tubuh secara normal. Jadi dindingnya akan menebal di daerah situ. Cuman kalau yang responnya bagus, menebalnya akan berhenti. Gitu. Kalau yang responnya nggak bagus, ya sampai sekarang kita tidak bisa mengontrol ya. Jadi memang itu faktor individu. Tidak semua pasien terjadi, gitu kan. Tapi kalau terjadi dia makin lama makin menebal sehingga menyebabkan penyempitan. Akhirnya mampet si minonya. Ada beberapa obat yang dipakai untuk mengurangi percepatan proses penebalan tersebut, tapi tidak bisa memblok sama sekali, itu prosesnya tidak bisa. Oke, diagnosisnya nanti dengan pemeriksaan fisik atau USG ya. Nah ini nanti kita bisa balon ya. Ini contohnya kayak gini ya. Ini namanya angiografi atau venografi, ngelihat pembuluh darah dengan sinar X dengan memasukkan zat kontras. Nah kita lihat di sini, ini sambungannya, ini dia menyempit, kemudian ini juga menyempit. Ini pas di daerah setelah sambungan yang berkelok nih biasanya. Nah ini dia ada yang melebar ya, seperti pseudoaneurisma. Ini bisa jadi tempat tusukan, jangan-jangan di sini terlalu dekat. Nah kalau nusuk dia harus sekitar sini nih, 5 cm setelah sambungan itu kita tusuk untuk kanulasi cuci darah. Oke, pada yang seperti ini kita bisa balon ya. Ini bagian yang atas nih yang saya tunjukkan dengan kursor. Ini setelah dibalon. Nah, ini gambarnya setelah dibalon akhirnya jadi lancar lagi. Jadi kalau dulu saya di Jepang itu sebisa mungkin sekali dibuat ya seumur hidup, itulah dia aksesnya. Jadi mati-matian mempertahankan, nggak dikit-dikit harus buat lagi yang baru ke atas gitu ya. Di sana seperti itu. Memang jadinya butuh biaya kesehatan yang lebih mahal, karena tindakan-tindakan seperti ini membutuhkan alat-alat yang lumayan mahal. Tapi ya alhamdulillah dengan adanya jaminan kesehatan nasional, pasien-pasien bisa kita kerjakan seperti ini. Oke, ini juga contohnya ya. Nah, lihat ini seperti ekor tikus aja ya, kecil banget segaris ini. Ini kalau diraba desirannya hampir nggak ada, udah sangat lemah. Itu kalau ini kita pakai ya, alirannya kan pasti kurang dari 200 cc per menit nih kalau kayak gini. Bayangin kalau ini kita tusuk, habis itu kita sedot ya, masuk ke dalam mesin kan keisep tuh darah. Kalau yang masuk 200, yang lewat sini 200, diisep 200 cc, pasti jadi kempot ya. Pembuluh darahnya langsung rusak, langsung trombosis. Jadi kalau alirannya lemah, jangan dipakai, karena itu pasti akan jadi ngerusak si pembuluh darah. Ini harus diperbaiki nih, nanti setelah dibalon seperti ini, baru deh kita boleh pakai. Oke, ini juga sama ya. Tempatnya bisa di mana aja,
penyempitan ini yang paling sering memang dekat sambungan. Ini juga atau yang dekat masuk ke pembuluh darah di di dada ya, namanya cephalic arcus cephalic. Nah, di sini nih yang dia menyempit. Ini setelah dibalon jadi melebar lagi. Ini contoh-contohnya banyak. Mungkin udah 5 tahun ini angkanya per bulan saya ngerjain misalnya sekitar 8. Nah, sekarang udah 5 tahun saya ngerjain yang seperti ini. Jadi banyak banget. Ya, alhamdulillah pasien-pasien jadinya nggak perlu untuk dibuat-buat terus-terusan. Akhirnya disayat di atas, disayat pindah ke kanan gitu ya. Saya berusaha untuk mempertahankan satu tempat. Nah, ini komplikasi yang lain adalah malfungsi dari kateter ya. Malfungsi itu kalau ditarik saat cuci darah itu nggak cukup ya, harusnya sekitar 200 per sesi ya, 200 cc per menit kibinya. Nah, dia nggak bisa, mestinya bunyi-bunyi terus, baru 100 aja udah nggak kuat. Nah, itu biasanya ada ujungnya yang salah, letaknya nggak pas gitu ya, atau kateternya yang ketekuk ya, di daerah lengkungan itu kejepit misalnya, atau ada bekuan darah ya di dalam selang, atau yang di luar selang di ujungnya dia ada fibrin, ada bekuan kayak selubung gitu ya. Nah, itu juga bakal akan menyebabkan aliran yang lewat kateter itu rendah. Nah, ini bisa dengan prevensi ya, dicegah dengan pemberian heparin atau ditreat dengan pemberian alteplase atau cairan untuk menghancurkan bekuan darah. Ini contohnya ya, yang king-king ya. Kalau sudutnya di sini di foto kelihatan seperti ini, ya udah pasti ini nggak bisa dikerjakan ya. Nah, ini ujungnya dia kurang sedikit lagi masuk ke dalam rongganya di jantung. Ini sebaiknya dia lebih turun ya. Jadi kalau saya standarnya menggunakan C-arm atau sinar X yang di dalam kamar operasi itu. Jadi saya bisa pastiin ujungnya pas. Kalau misalnya nggak ada di kamar operasi, biasanya di ronsen setelah operasi. Di ronsen, nah ini akhirnya jadi lebih nggak enak kalau ternyata nggak pas ujungnya, harus didorong, sementara ini sebelumnya ada di luar. Kalau kedalaman gampang tinggal ditarik, tapi kalau dia kurang dalam, nah kita nggak boleh ngedorong itu, karena nanti kateter yang tadinya di luar jadi masuk, risiko timbul jadi infeksi. Ini lagi ya posisi yang salah ya. Harusnya menggunakan kateter yang panjang, dia menggunakan kateter yang ukurannya pendek gitu ya. Atau ini terlalu jauh ditaruh lengkungannya, sehingga dia ada di pembuluh darah yang ini kan harusnya pembuluh darahnya seperti ini ya, lurus turun ke bawah sini, sama dia ada yang dari sini dia belok. Nah, dia benar-benar ada di percabangan situ. Nah, ini yang sering akhirnya bisa timbul vena cava superior syndrome. Jadi vena cavanya blok, akhirnya bengkak semua ya, di kedua lengan, leher, muka itu jadi bengkak, dan ini bisa jadi masalah buat pasien ya, kasihan. Jadi sebaiknya dipasang dengan panduan yang baik. Ya, ini kayak gini. Ini bayangin ini dipasang ya di sebelah kanan, ujungnya nggak pas ya. Dipasang lagi sebelah kiri, ternyata baru seminggu juga bermasalah ya, karena memang letaknya nggak pas. Gitu. Atau dia nih masuk bukan ke pembuluh darah yang menuju ke jantung, tapi pembuluh darah yang cabang yang dari perut. Nah, ini juga posisinya salah. Jadi panduan dengan si AM ini menurut kami menjadi
standar di rumah sakit yang harus diusahakan. Nah, ini namanya fibrinsid. Jadi ada selubung ya, ada selubung di kateternya atau dia ada bekuan darah di dalam lubang kateternya. Ini yang akan menyebabkan alirannya jadi lambat atau blok sama sekali. Oke, nah, ini contoh yang misalnya expose ya. Di sini kan ada cuff. Cuff itu yang kayak terbuat dari kasa yang akan dari kapas, seperti dari kapas, dia akan bereaksi dengan bagian tubuh, jadi mengeras dan itu jadi barir kuman tidak bisa masuk ke dalam saluran yang lebih dalam. Nah, tapi kadang di sini kapasnya ini ketarik keluar, dia berada di luar. Nah, pada kayak gitu. Nih seperti ini ya. Ini kapasnya. Ini dia mestinya ada di dalam sini. Kalau dia udah ketarik keluar ya ini harus diganti. Nggak bisa didorong ya, nggak boleh. Harus diganti dengan yang baru dan ditempatkan kapasnya ada di dalam sini. Oke, ini tadi sebagian udah. Nah ini ya, contoh gambar yang kalau misalnya ada sumbatan di pembuluh darah yang di dada, dia bisa besar banget di lengannya, kemudian vena-venanya melebar-melebar, ini harus diperbaiki. Nah dengan cara seperti ini ya, di balon-balon, kalau berhasil. Nah ini bayangin ada pasien yang karena dia blok seperti ini, pasiennya sesak, nggak bisa HD optimal, jadi nggak pernah bisa tidur terlentang. Jadi harus posisi duduk nih saya kerjain, repot kalau udah kayak gini. Nah di sini ternyata ada blok total di sini, ya. Di sini payudaranya yang sebelah jadi lebar ya. Nah ini kita balon ya, yang tadinya blok total di sini kita balon lumayan nih. Walaupun tidak bisa ngembang sempurna, tidak bisa lebar banget. Nah ini harus dibantu dengan pemasangan ring ya atau cincin supaya mempertahankan tetap lebar. Nah ini contohnya ya. Tuh bayangin, karena dia blok ke sini mau masuk ke jantung blok, akhirnya dia naik ke atas. Ya otomatis nih aliran darah dari wajah, dari otak itu dia nggak bisa masuk ke sini, jadi bengkak. Nah ini setelah dibuat aliran yang ke atasnya jadi sedikit lebih jauh berkurang, alirannya ke bawahnya lebih banyak. Ya. Oke, ini contoh-contoh aja, banyak sekali kasus yang kita kerjakan. Ya. Mohon maaf dok, apakah masih banyak yuk yang akan di-share karena kita belum tanya jawab nih dok. Nah ini ada satu lagi. Okay. Satu lagi, ini kalau nusuknya bukan di pembuluh darah vena, tapi di pembuluh darah nadi. Nah, bayangin ini pembuluh darah yang menuju ke otak nih dari jantung ya, ini naik ke otak. Karena dia letaknya berdekatan dan dia nusuknya ke pembuluh darah nadi, ternyata masuknya bisa timbul seperti ini, gede. Serem banget nih kalau pecah. Ini ya kita bisa atasi ya. Ini kita tutup dengan jadi tanpa perlu dibuka si lehernya, kita kasih ring pembuluh darah buatan di dalamnya, jadi ngelapisin kebocoran. Akhirnya jadi nggak ada yang bocor, nggak ada. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa banyak memberikan manfaat buat kita. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan.